Bayangin, ada orang yang kerja keras dari rumah, freelance. Terus tiba-tiba tetangganya bilang, pasti pelihara tuyul ya? Kok di sini banyak banget padahal jarang keluar rumah? ngeselin gak? Atau kalian punya teman yang kemana-mana harus dianterin hanya karena mereka takut hantu? Ya, mereka terkena yang namanya logika mistika. Tapi tenang, gue bakalan bahas tentang logika mistika dan bagaimana cara mengatasinya. Logika mistika ini dibahas di bukunya Tan Malaka yang berjudul Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika. Sederhananya, logika mistika ini adalah salah satu cara pandang di mana kejadian-kejadian yang ada di dunia ini itu berhubungan dengan alam gaib, roh, supranatural. Kayak contoh, kalau ada gelas jatuh, itu dianggapnya gara-gara hantu. Padahal bisa kan gara-gara tikus, kucing, atau kalau enggak kesenggol sama orang. Nah, pertanyaannya, kenapa sih orang-orang percaya dengan logika mistika? Pertama, karena kebudayaan. Biasanya orang-orang zaman dahulu menggunakan mitos sebagai kontrol sosial. Contohnya, bersiul pada malam hari itu dapat memanggil setan. Faktanya, ketika kita bersiul, kita mengganggu orang-orang yang sedang beristirahat. Kenapa hal itu bisa terjadi? Biar orang-orang zaman dahulu atau masyarakat zaman dahulu patuh terhadap peraturan yang ada. Kedua, sifat manusia yang selalu ingin mempunyai jawaban atas kejadian-kejadian. Nah, karena mereka tidak mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi, mereka selalu mengkonklusikan hal tersebut itu sebagai hal gaib. Nah, misalkan ada kejadian yang sulit untuk dijelaskan, mereka selalu mengkonklusikan bahwa itu ada hubungannya dengan hal gaib. Dampak negatif dari logika mistika ini akan menghambat logika kritis kita. Karena logika mistika itu mendorong kita untuk mengambil kesimpulan dari suatu kejadian dengan sederhana dan cepat, sehingga otak kritis kita jarang dilatih. Kedua, gampang untuk dimanipulasi oleh orang lain. Dengan tumpulnya pikiran kritis kita tidak bisa memilah dan memilih mana benar dan mana salah. Kita hanya mengikuti apa yang orang lain katakan. Entah itu bahkan mengantarkan kita kepada jalan kebaikan atau keburukan. Ketiga, menghambat kemajuan bangsa. Kenapa logika mistika dapat menghambat kemajuan bangsa? Dengan logika mistika, kita terbiasa berpikir tanpa landasan dasar, sehingga kita tidak berpikiran secara rasional. Sehingga kita bahkan mempunyai gap antara teknologi, sains, dan ilmu pengetahuan. Dampaknya apa? Ya, dampaknya kita tertinggal secara teknologi, sosial, budaya, sains oleh negara-negara lain. Negara-negara lain seperti Amerika, Cina, India, Rusia udah mengirimkan satelitnya ke bulan, sedangkan kita di sini masih memperdebatkan tentang santet. Apakah santet ada atau enggak gitu. Bukannya itu ironi ya? Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk terhindar dari logika mistika? Hanya ada satu cara, latih pikiran kritis. Kita bisa melatih pikiran kritis kita dengan tidak mudah percaya dengan orang lain, selalu skeptis, diskusi dan mengambil sudut pandang dari banyak orang, perbanyak ilmu pengetahuan, dan terakhir, selalu dekat dengan agama. Karena bagi yang agama muslim, itu ada di surat An-Naml ayat 65, di mana di sana dijelaskan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalian tulis pendapat kalian tentang logika mistika ini, dan mari kita berdiskusi di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe if you like these videos, and see you.